Lagi-lagi aktivis terjerat kasus hukum dugaan pencemaran nama baik. Kali ini kedua aktivis HAM, Haris Azhar dan Fathia Maulidianti menjadi tersangka atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Penetapan tersangka ini menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai cara pembungkaman kritik terhadap pejabat dan upaya kriminalisasi. Benarkah demikian? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Di antaranya sudah bersama kami tersambung melalui daring. Ada Pak Junifer Girsang, kuasa hukum Luhut Binsar Panjaitan. Ada juga Pak Nurholis Hidayat, kuasa hukum Haris dan Fathia, serta ada Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum dan sekaligus dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Selamat pagi Mbak Bivitri, Pak Nurholis dan juga Pak Junifer. Selamat pagi Mbak Timothy, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Selamat pagi Bu Fitri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Rekan Nurholis. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, saya langsung ke semua. Pak Nurholis nih. Pak Nurholis, tanggapan dari tim kuasa hukum maupun dari Pak Haris dan juga Mbak Fathia terkait dengan penetapan tersangka ini, bagaimana proses selanjutnya, Mas Nurholis? Proses selanjutnya langsung aja hari ini kita akan menghadiri panggilan dari Polda Metro Jaya, dijadwalkan jam 10 ya. BAP untuk Haris dan BAP untuk Fathia sekitar jam 2. Tanggapan resmi kami sudah kami sampaikan kemarin ya melalui siaran pers, baik dari keduanya, prinsipal, ataupun dari kami para kuasa hukum. Yang intinya adalah kita siap menghadapi proses ini sebagai tersangka, dan tentu kita juga akan meneruskan proses pengujian terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Jadi sebagai informasi, proses pengujian sudah dilakukan sebelumnya melalui mekanisme-mekanisme internal yang itu merupakan hak tersangka atau hak terlapor bahkan. Kita meminta kepada kepolisian dan kejaksaan untuk mereview secara detail pelaksanaan SKB implementasi Undang-Undang ITE untuk melihat apakah semua yang dituduhkan terhadap Pak Haris dan Fathia ini masuk dalam kualifikasi pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam SKB. Dan kesimpulan yang didapatkan? Ya, karena kami menyatakan bahwa itu tidak masuk. Nah, tapi hingga detik ini proses permohonan ini belum mendapatkan respon dari pihak kepolisian dan dari kejaksaan ataupun kecuali dari Ombudsman dan Komnas HAM. Oke. Dan tanggapan mereka bagaimana, Pak Nurholis? Masih dalam tahap awal eksaminasi dan kita sedang menunggu hasilnya. Tapi dari pihak kepolisian dan kejaksaan tidak ada tanggapan. Oleh karenanya kita sudah memberi kesempatan kepada kepolisian untuk melakukan mekanisme internal evaluasi penyidikan. Jika itu tidak dilakukan, tentu upaya hukum yang lain akan dilaksanakan. Itu sih. Baik. Sebaliknya saya minta tanggapan dari Pak Junifer selaku kuasa hukum dari Luhut Binsar Panjaitan dengan penetapan tersangka ini dan juga pemeriksaan yang akan berlangsung hari ini. Tampaknya memang ini Pak Luhut juga sudah langsung saja ke pengadilan begitu ya. Tidak mungkin ada jalan lain begitu, Junifer. Baik, terima kasih Timothy. Selamat pagi Bu Bivitri dan selamat pagi rekan Nurholis. Ini kembali lagi membahas masalah klien kami Luhut. Intinya sebetulnya adalah karena ini sudah berproses, tentu kita hormati prosesnya. Upaya-upaya yang sudah kami lakukan sejak awal sudah maksimal. Yang pertama, bagaimana kami berupaya agar rekan dari kita, Haris Azhar maupun Fathia, menjawab surat kami yang kami tegaskan bahwa pernyataan-pernyataan mereka itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, dan kami sudah sampaikan data-data yang kami miliki pernyataan itu fitnah pencemaran dan kemudian berita bohong. Kami berikan waktu somasi 2 kali, kemudian juga sangat-sangat bijak klien kami
juga diundang oleh kepolisian mediasi. Lantas tentu karena ini adalah fitnah pencemaran, karakter assassination, sekali lagi karakter assassination mengenai pribadi klien kami Luhut, tentu dia membela hak hukumnya. Ya, hak hukumnya. Nah, oleh karenanya pada saat pemeriksaan semua dokumen kami sudah serahkan. Dan yang sangat menarik bagi kami adalah sekarang ini rekan Nurkolis menyatakan perlu dievaluasi prosesnya. Padahal dari awal Nurkolis ini selalu menyatakan mari kita buka-bukaan di pengadilan. Ya, jadi oleh karenanya dengan segala hormat negara kita adalah negara hukum. Siapapun yang memberikan komentar seharusnya menghormati proses hukum. Nanti di pengadilan menurut saya yang sudah sangat tepat. Ya, Bung Nurkolis membuat fakta-fakta, membuka sebesar-besarnya apa masalahnya, supaya nanti majelis hakim menilai apakah perkara ini bisa dipertanggungjawabkan oleh yang melakukan perbuatan. Saya kira begitu. Ibu Fitri pasti mengerti proses hukum. Dan saya harapkan teman-teman yang memberikan komentar, rekan-rekan memberi komentar, yang tidak mengetahui masalahnya, saya kira jangan membuat gaduh. Sekali lagi dengan segala hormat, mari kita ikuti proses di pengadilan karena upaya-upaya sudah berlangsung. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Pak Junifer, dalam hal ini Pak Luhut juga mengatakan bahwa mengapa sampai ini di bawah kerana hukum. Ya kalau kita mengutip kan Pak Luhut bilang ya biar sekali-sekali belajar begitu. Ya kebebasan yang ya ada batasnya dan lain-lain. Paling tidak ini menggambarkan bahwa ini bukan pertama kali ada yang membicarakan Pak Luhut. Mungkin dalam kasus-kasus lainnya juga, tapi mengapa kali ini Pak Luhut memutuskan bahwa pada saat Haris dan Fathia mengatakan demikian, maka yang ini harus saya bawa ke ranah hukum, tapi yang sebelumnya atau mungkin sebelumnya belum begitu atau tidak dibawa ke ranah hukum? Baik, saya jawab. Memang saya bertanya kepada klien kami, langkah hukum yang kita lakukan, dia sampaikan, coba mediasi dulu Pak Junifer. Kita menjelaskan bahwa apabila kritik, sekali lagi ya, apabila kritik, tentu kritik itu ada data, ada fakta, saran. Ya, tetapi kalau tidak ada data dan tidak ada fakta, kemudian memfitnah pencemaran, perlu dievaluasi setiap orang yang tidak sembarang mengeluarkan statement. Karena apa? Karena beliau katakan negara ini perlu dididik dewasa memberikan kritik, memberikan masukan. Kritik dia sangat hargai dan hormati. Selalu dikatakan kepada saya, banyak yang datang kepada saya memberikan kritik, kalau itu memang baik dan ada datanya, saya perbaiki suatu kebijakan dan kemudian saya akan evaluasi. Tetapi kritik yang sudah mendiskreditkan, berita bohong, mencemarkan nama baik, tentu ini dia katakan perlu diminta pertanggungjawaban. Saya kira wajar ya, itu manusiawi. Dan kemudian kita negara demokrasi, apalagi kawan-kawan ini adalah katanya, sekali lagi katanya pejuang hak asasi, jangan dong melanggar hak asasi orang. Ini sebetulnya pembelajaran, itu yang beliau maksud. Terima kasih. Oke, sebelum saya ke Mbak Bivitri, mungkin Mas Nurkolis mau menanggapi, karena kalau saya lihat justru Mas Haris dan juga Fathia ini justru yakin dengan hasil penelitian, dan benarkah memang ada data untuk mendukung itu, Mas Nurkolis? Iya, Mas Timothy. Jadi karena dari awal tujuannya untuk itikad baik dan untuk melayani kepentingan masyarakat, ya, membuka mata pemerintah mengenai skandal dugaan skandal bisnis yang koruptif dan tidak bertanggung jawab yang menyebabkan krisis kemanusiaan di Papua, maka memang harus dibuka bahkan sampai ke pengadilan. Nah, tapi kayak gini, yang harus diadili siapa? Yang harus diadili menurut klien kami adalah Pak LBP. Karena Pak LBP lah yang diduga dalam riset itu melakukan dugaan konflik kepentingan dan tadi dugaan mendapatkan gratifikasi 30% saham dari Westwich Mining. Tapi ini yang ditanyakan bahwa harus ada bukti dong kalau berbicara demikian. Betul, gitu, karena begini, karena klien kami yakin betul apa yang dilakukan bukan merupakan
masuk dalam kualifikasi pencemaran nama baik. Kita lihat dalam pasal Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 dan SKB, kayak gitu, disampaikan jika itu penilaian, jika itu pendapat, jika itu hasil evaluasi, dan jika itu sebuah kenyataan, maka itu bukan sebuah pencemaran nama baik. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, dan itu harus ditanyakan ke kepolisian, bagian mana yang dari konten YouTube itu yang bukan merupakan penilaian, bagian mana yang bukan pendapat, bagian mana yang bukan hasil evaluasi, dan bagian mana yang bukan merupakan kenyataan. Karena semuanya, lagi-lagi, adalah membahas sebuah fakta-fakta yang valid yang disampaikan oleh sekitar 9 NGO terkait dengan skandal bisnis dan militer di Papua yang diduga melibatkan Pak LBP. Ini yang dibawa ke... Jadi ini yang harus dibawa ke pengadilan seluas-luasnya. Jadi memang catatannya sekali lagi bahwa inilah yang dipermasalahkan, bahwa memang harus sebagai saksi sebelumnya. Harus dan ada dalam bukti pemeriksaan hukumnya. Sebagai saksi, Pak Haris sudah menyampaikan bukti-bukti dugaan konflik of interest dan gratifikasi tersebut. Seharusnya secara hukum itu diproses oleh kepolisian, karena polisi punya aturan. Kalau ada suatu tindak pidana korupsi, didahulukan tindak pidana korupsinya sebelum pencemaran nama baiknya. Jadi yang harus diadili Pak Luhut dulu. Ya sekali lagi, ya ini memang boleh harus... Timothy? Ya, tanggapan sedikit saja tanggapan, silakan. Tanggapan dari saya, ini berkali-kali saya sampaikan kepada Nurkolis, beliau ini kan lawyer. Mudah-mudahan beliau ini asas-asas daripada prinsip-prinsip KUHP itu beliau masih paham. Saya perlu sampaikan, saksi-saksi sudah diperiksa, ya, saksi-saksi. Masyarakat juga perlu kami sampaikan. Ada hasil riset, namun hasil riset yang sudah menjadi bukti itu tidak ada satu, sekali lagi ya, tidak ada satu pun dikatakan di sana. Saya baca ini ya. Rekan saya, sebetulnya saya berkali-kali, tetapi supaya masyarakat tahu. Itu halaman 1 sampai 26, sekali lagi ya, Ibu Bivitri juga menjadi informasi supaya tidak, banyak saya lihat memberikan informasi-informasi tidak. Halaman 1 sampai 26, tidak ada terbetik, sekali lagi ya, terbetik dan tertulis dalam yang dikatakan riset. Ini bukan riset, kajian. Ibu Bivitri bisa menjelaskan apa kajian, apa riset. Dikatakan di sana tidak ada. Ada Lord di balik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya. Ya, ada Lord Luhut. Tidak ada. Ya, tidak ada dalam yang disebut riset. Yang kedua, di sana juga setelah kami kaji dan kemudian kami teliti dan kepolisian juga punya data, tidak ada kata-kata di sana dikatakan bisa dibilang dan dikatakan bermain dalam pertambangan-tambangan di Papua pada hari ini. Yaitu dikatakan Luhut. Tidak ada. Inilah yang seharusnya Nurkolis memahami pasal dan delik yang harus dipertanggungjawabkan. Kami tidak permasalahkan kajian itu, tidak, pernyataan. Ya, ini adalah perbuatan formil. Mudah-mudahan Nurkolis mengerti perbuatan formilnya. Ya, ini perbuatan formil. Itu aja supaya Nurkolis nanti di pengadilan lebih mantap lagi. Lebih mantap memposisikan membela kliennya. Terima kasih. Baik, saya bergeser ke Mbak Bivitri. Mbak Bivitri, Anda sendiri melihat tampaknya memang agak sulit, mediasi juga tidak berjalan dengan lancar, sehingga mau tidak mau ini akan menjadi masuk ke ranah pengadilan. Tapi ini tampaknya masih menjadi pembahasan juga, yang masuk ke ranah pengadilan ini seharusnya apa gitu. Kalau tadi kita mendengar dari Pak Nurkolis bahwa ya seharusnya dikasuskan ini bukan pencemaran nama baiknya, tapi justru pembuktian dari kata-kata tersebut. Apa yang seharusnya berjalan nih di ranah hukumnya, di ranah pengadilannya nanti, Mbak Bivitri? Ya, saya kira kita memang harus lihat kasusnya dalam sebuah konteks besar ya. Tugas saya di sini, saya bukan sebagai advokat, tentu saja sebagai akademisi, ingin mengingatkan pemirsa tentang dua hal. Yang pertama itu bagi pemirsa yang mungkin tidak terlalu mendalami kasusnya, perlu diketahui bahwa studinya itu tersedia di internet ya. Jadi kalau tertarik, gampang sekali untuk dicari. Ada 9 organisasi yang melakukannya, yang bahkan pembahasan pada hari itu di mana YouTube itu dibuat,
memang mengkaji atau membahas apa yang disampaikan dalam laporan itu. Jadi Haris sendiri misalnya sebagai host, ya kalau YouTube saya kira semua sudah paham. Haris sebagai host saja itu membicarakan kajian itu. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, saya ingin mengajak semua pihak untuk melihat kasus ini jangan dari technicalities-nya saja, tapi dalam sebuah konteks bahwa ada seorang pejabat publik yang tengah diberikan kritik. Nah, saya paham Pak Junifer tentu saja sangat mumpuni dalam hal hukum acara. Begitu juga dengan rekan saya Mas Nurholis. Tapi kita berbicara soal ketimpangan dalam sebuah hukum negara. Kita harus paham bahwa Pak Luhut dalam posisi yang sangat tinggi sebagai pejabat publik dan juga sangat harusnya perlu transparansi yang lebih besar tentang konflik kepentingan dan apapun yang ia lakukan. Sebagai pejabat publik, ia punya tanggung jawab etik seperti itu. Nah, yang kita juga harus perhatikan adalah hukum kita ini, hukum negara in itself secara esensial, memang dia tidak akan pernah setara menempatkan antara yang namanya pejabat publik tadi dengan warga biasa. Nah, ini yang sesungguhnya tengah terjadi. Dan seandainya ya kita dalam sebuah masyarakat yang beradab dan keadabannya baik, demokrasinya baik, maka harusnya yang terjadi adalah upaya-upaya untuk berdialog, untuk mempercakapkan misalnya, oke, salahnya di mana sih dari studi itu? Dengan catatan memang Fathia dan Haris bukan penelitinya begitu ya. Tapi silakan disampaikan, oh pemegang sahamnya sudah berpindah misalnya ada seperti itu. Ini melalui mediasikah atau justru melalui hukum? Ya, ini melalui dalam sebuah mediasikah atau justru ya dalam hal ini yang disebutkan adalah Luhut atau LBP Luhut Binsar Panjaitan di sini menjelaskan karena mungkin ya Luhut sendiri merasa tidak perlu menjelaskan begitu sesuatu yang dibahas oleh orang lain begitu atau bagaimana sebenarnya Mbak Bivitri sampai bagaimana agar tidak harus sampai pelik dalam pengadilan begitu? Menurut saya beban penjelasannya ada pada Pak Luhut karena posisinya sebagai pejabat publik. Jadi kita harus menyadari posisi itu dulu ya. Memang ada ketidaksetaraan karena pejabat publik punya tanggung jawab etik karena apapun yang ia lakukan harus sesuai dengan etika penyelenggara negara. Salah satunya adalah adanya conflict of interest atau benturan kepentingan yang mungkin terjadi dalam bisnis-bisnis yang ia atau keluarganya lakukan. Nah, kalau memang tidak benar, ya silakan dijelaskan. Bebannya ada di si pejabat publik itu. Tugas dari orang-orang yang melakukan kajian, 9 organisasi yang melakukan kajian adalah menyajikan data yang memang ternyata sudah didalami gitu dan disampaikan secara tertulis semuanya jelas sehingga seandainya ada kesalahan-kesalahan berdasarkan yang tertulis itu bisa langsung dibantah. Nah, harusnya dalam forum yang bukan forum hukum. Karena begitu sampai pada forum hukum, sudah ada ketidaksetaraan tentunya. Tadi Pak Junifer mengatakan soal negara hukum. Tapi kan kita juga harus paham bahwa negara hukum itu juga tidak pernah netral. Apalagi dalam kondisi di Indonesia pada saat ini, di mana hukum memang sering digunakan oleh penguasa untuk membatasi suara-suara yang terlalu kritis. Ini kan bukan yang pertama ya. Tadi Mas Timothy juga sudah menggalinya sebenarnya. Ini bukan yang pertama. Betul, ada kasusnya ICW, kemudian ada berbagai demonstrasi juga dibungkam atas nama hukum. Jadi saya kira ini juga yang harus kita lihat secara kritis. Jangan hanya dilihat dari aspek hukum acara pidana. Biarkan nanti hukum acara pidananya saya kira tetap dijalankan. Oke, baik. Saya akan Pak Junifer, kita akan jeda sebentar saja, tapi kita akan berangkat dari situ nanti Pak Junifer dipersilakan untuk menanggapi dan juga nanti Mas Nurholis. Kami akan jeda sebentar, kami akan segera kembali saat lagi.